Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa ya? Saya tuh datang kemari ingin ngajak kamu ke perpustakaan, mau nyari materi sistem reproduksi manusia. Kira-kira kamu bisa nggak? Oh, bisa. Kebetulan aku juga mau belajar. Yuk kita pergi. Asyik, ayo berangkat. Tapi kamu tunggu ya. Saya mau siap-siap dulu. Jangan ditinggal ya. Oke. Wah, di sini banyak banget ya buku-bukunya. Kita harus cari buku yang materinya sistem reproduksi manusia. Kamu cari yang ke kiri, aku cari yang ke kanan. Iya, sedapatnya ya. Gak usah banyak-banyak. Ntar bawanya berat loh. Iya, kamu udah dapat berapa buku nih? Aku udah dapat 3 buku. Kalau aku dapat 2 buku aja, itu pun udah cukup buat belajar. Yalah, kita cari tempat duduk dulu. Setelah saya membaca dan memahami materi yang ada di buku ini, perbedaan pada reproduksi laki-laki maupun perempuan apa ya? Masih bingung nih. Begini, semua organisme memiliki rentang hidup yang terbatas. Karena itu, untuk mempertahankan kelangsungan hidup, diperlukan generasi penerus. Proses biologis ketika organisme menghasilkan individu baru dari jenis mereka sendiri disebut juga reproduksi. Tiap jenis organisme memiliki sistem reproduksi yang berbeda-beda. Sistem reproduksi pada manusia termasuk ke dalam kategori reproduksi seksual. Artinya, reproduksi terjadi melalui proses bertemunya gamet jantan atau sperma dengan gamet betina atau ovum membentuk individu baru yang disebut dengan fertilisasi. Hasil dari fertilisasi atau pembuahan adalah terbentuknya zigot. Zigot kemudian mengalami perkembangan embrio hingga dilahirkan menjadi anak. Sebagian mamalia, termasuk manusia, bereproduksi secara seksual. Laki-laki akan menghasilkan sperma, sementara perempuan akan menghasilkan ovum. Jadi, pasti bagian-bagian reproduksi laki-laki dan perempuan itu berbeda, baik itu struktur maupun fungsi. Paham kan apa yang saya jelaskan? Paham kok. Oh iya, besok kan sekolah. Gimana kalau berangkatnya bareng kamu? Hihihi, boleh juga. Ayo kita pulang. Udah sore nih, ntar keburu malam. Ngomong-ngomong, pas waktu pelajaran disuruh ngejelasin gak ya? Duh, jadi trauma aku. Mana saya tahu, masuk kelas aja belum. Enjoy aja dulu, gak usah deg-degan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini saya akan memberikan materi tentang sistem reproduksi manusia. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Baiklah, kita mulai ya pelajarannya.
reproduksi merupakan salah satu komponen sistem tubuh yang penting meskipun tidak berperan dalam homeostatis dan esensial bagi kehidupan seseorang. Pada manusia, reproduksi berlangsung secara seksual. Organ reproduksi yang dimiliki manusia berbeda antara pria dan wanita. Pria maupun wanita memiliki organ reproduksi yang terdiri dari dua bagian berdasarkan letaknya, yaitu alat kelamin luar dan dalam. Organ reproduksi pria berfungsi untuk menghasilkan sperma atau gametogenesis dan menyalurkan sperma ke wanita. Struktur organ reproduksi eksternal pada pria meliputi: pertama, penis adalah organ vital pria yang digunakan untuk berhubungan seksual. Saat mencapai klimaks, sperma akan keluar melalui saluran di dalam penis. Yang kedua, skrotum adalah kantong kulit yang menggantung pada pangkal penis. Kantung kecil dan berotot ini melindungi testis beserta syaraf dan pembuluh darah. Testis adalah sepasang organ pada sistem reproduksi laki-laki yang terletak di dalam skrotum. Testis merupakan kelenjar tempat sperma dan testosteron diproduksi. Selain itu, struktur organ reproduksi pria juga didukung oleh organ internal yang dikenal sebagai organ aksesoris. Organ-organ ini meliputi uretra, vas deferens, epididymis, vesicula seminalis, ductus ejaculatorius, kelenjar prostat, dan kelenjar pulporetral. Berbagai jenis organ aksesoris tersebut berfungsi untuk memproduksi, menyimpan, dan memfasilitasi keluarnya sperma. Kinerja organ reproduksi pria tergantung pada kondisi hormon reproduksi dalam tubuh pria, yaitu hormon testosteron. Beberapa organ dalam sistem reproduksi wanita antara lain: 1. Ovarium adalah kelenjar berbentuk oval dan berukuran kecil yang terletak di kedua sisi rahim. Kemudian yang kedua itu tuba Fallopi, berfungsi sebagai jalur sel telur untuk bergerak dari ovarium ke rahim. Proses pembuahan biasanya terjadi pada organ ini. Kemudian yang ketiga yaitu adalah uretrus atau rahim, adalah organ yang berongga berbentuk menyerupai buah pir yang merupakan tempat bagian janin untuk berkembang semasa kehamilan. Bagian bawah atau layar rahim yang berhubungan dengan vagina dikenal sebagai cervix. Reproduksi wanita turut dilengkapi dengan organ reproduksi eksternal, yaitu labia mayora, minor, kelenjar Bartholin, dan klitoris. Organ-organ eksternal ini berfungsi untuk memicu hasrat seksual wanita, melindungi organ reproduksi internal wanita dari penyebab infeksi, dan membantu proses pembuahan sel telur oleh sel sperma. Sistem reproduksi wanita juga bekerja sama dengan 4 hormon reproduksi utama, yaitu FSH, LH, estrogen, dan progesteron. Sistem reproduksi pada manusia baik memiliki keunikan dan fungsinya masing-masing. Oleh karena itu, kesehatan setiap organ dalam sistem reproduksi perlu dijaga dengan baik, terlebih bila Anda dan pasangan sedang menjalani program kehamilan. Organ sistem reproduksi yang sehat bisa dicapai dengan menjalani pola hidup sehat seperti rutin olahraga, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, serta menerapkan perilaku seksual yang aman. Itu saja yang saya sampaikan pada materi kali ini. Ada yang ditanyakan? Saya ingin bertanya, Pak. Apa yang akan terjadi jika sel telur tidak dibuahi oleh sperma? Begini singkat cerita, bila sel telur tidak kunjung dibuahi oleh sperma, sel telur yang ada di dalam tuba Fallopi akan bergerak masuk ke dalam rahim dan kemudian hancur. Hancurnya sel telur atau ovum yang tidak dibuahi akan disertai dengan meluruhnya dinding rahim yang telah menebal. Tubuh kemudian akan melepaskannya dalam bentuk darah menstruasi. Itulah mengapa ibu akan mengalami menstruasi ketika proses pembuahan sebagai awal kehamilan tidak terjadi. Beri tepuk tangan untuk dia dan kawan-kawan. Karena waktunya udah habis, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tuh penasaran,
Kenapa sebagian banyak wanita mengalami menstruasi? Luruhnya dinding rahim yang dipersiapkan untuk kehamilan. Jika tidak terjadi pembuahan sel telur oleh sel sperma, wanita akan mengalami proses menstruasi setiap bulannya. Namun, tiap wanita memiliki siklus menstruasi yang berbeda-beda. Siklus menstruasi umumnya terjadi selama 28 sampai dengan 35 hari. Dihitung dari hari pertama keluarnya darah menstruasi saat ini hingga hari pertama keluar darah mens pada siklus haid selanjutnya. Namun, tidak semua wanita memiliki panjang siklus menstruasi yang sama. Siklus menstruasi bisa datang lebih cepat atau justru lebih lambat, tergantung pada kondisi masing-masing wanita. Oh gitu, beda ya dengan PMS. Itu setelah menstruasi yang terjadi perubahan produksi hormon. Peningkatan kadar estrogen selama fase praovulasi menyebabkan terjadinya hambatan terhadap pelepasan lanjutan FSH dari hipofisis. Turunnya konsentrasi FSH menyebabkan hipofisis melepaskan atau LH yang merangsang pelepasan oosit sekunder dari follicle de Graaff. Kondisi tersebut disebut ovulasi, yaitu saat terjadi pelepasan oosit sekunder dari follicle de Graaff dan siap dibuahi oleh sperma. Umumnya ovulasi terjadi pada hari ke-14. Wih, ternyata pasti sering mengalaminya. Baik, anak-anak, silahkan siapa yang mau menyampaikan materi yang saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Saya, Pak. Oke, silahkan maju ke depan. Sistem reproduksi pada manusia, baik pria maupun wanita, memiliki struktur organ internal dan eksternal tersendiri. Setiap organ dalam sistem tersebut memiliki fungsi yang berbeda dan bekerja secara spesifik untuk setiap jenis kelamin. Awal kehidupan manusia terjadi ketika sel sperma bertemu dengan sel telur yang biasanya terjadi selama hubungan seksual. Proses ini dapat berlangsung berkat organ-organ yang berfungsi dengan baik dalam sistem reproduksi. Organ reproduksi bersama dengan kelenjar dan hormon membentuk sistem reproduksi yang berperan dalam proses reproduksi manusia. Sistem reproduksi pria berfungsi untuk memproduksi, menyimpan, dan mendistribusikan sperma untuk membuahi sel telur. Sedangkan sistem reproduksi wanita berfungsi sebagai tempat produksi sel telur dan perkembangan janin hingga proses kelahiran tiba. Kedua fungsi tersebut saling melengkapi dalam proses reproduksi. Setiap organ reproduksi pria dan wanita terdiri dari bagian luar dan bagian dalam. Sedangkan sebagian besar organ sistem reproduksi pria berada di luar tubuh, tidak seperti wanita yang sebagian besar berada di dalam tubuh. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu cara sistem reproduksi pada manusia, baik pria maupun wanita, memiliki keunikan dan fungsinya masing-masing. Oleh karena itu, kesehatan setiap organ dalam sistem reproduksi perlu dijaga dengan baik. Terlebih bila Anda dan pasangan sedang menjalani program kehamilan, organ sistem reproduksi yang sehat bisa dicapai dengan menjalani pola hidup sehat, seperti rutin berolahraga, mengonsumsi makanan bergizi seimbang, serta menerapkan perilaku seksual yang aman. Untuk wanita disarankan juga untuk melakukan hal berikut: membersihkan area kemaluan dengan menggunakan air bersih dan mengalir, menggunakan sabun khusus, dan lain sebagainya. Sementara untuk pria, disarankan juga untuk membersihkan area lipatan kulu penis yang tidak disunat dari smegma yang mungkin menumpuk untuk menghindari risiko terjadinya balanitis. baik, terima kasih buat Dana dan Dia. Sekarang saya bisa memahami bagian-bagian sistem reproduksi pada manusia, baik itu struktur maupun fungsi. Nah, kalau kamu udah paham, pelajari dengan baik-baik.
karena bisa jadi materi ini bisa menambah wawasan dan edukatif dalam pembelajaran. Iya deh, pasti saya catat baik-baik. Kalau nggak tahu, bagaimana bisa memahaminya tanpa ada penjelasan materi? Udah sampai di rumahku nih. Makasih ya udah ngantarin aku ke rumah. Besok kita bisa bertemu kembali dan belajar bersama. Iya, sama-sama. Saya juga makasih loh udah berbagi ilmunya. Kalau itu mah gampang. Kapan-kapan bisa kok kita belajar bersama. Sampai ketemu di hari berikutnya. Oke, saya pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.